Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang, ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara media itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Alhamdulillah, Rismon, gak ditahan, alhamdulillah. Maju terus, alhamdulillah, Allahu Akbar. Rakyat menang, Prabowo. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo. Habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga koperasi, tetapi ternyata ada dokumen teknis yang Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum jasa palsu. Allahu Akbar. Hidup. Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek Kabinat 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar, saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana, bilang. Biasanya saya panggil Pak Panglima, dia masih suka di sana. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nah jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya kata. Diam-diam Jokowi tugaskan Pratikno, telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit, yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan 2 bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi, dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis, ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot, kata Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan, pakai jan. Koleganya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam.
Waktu pulang, mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini, aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania, kan? Kita membela Jokowi ya, karena sudah selesai dengan Prabowo. Jadi tidak lagi tapi membela ketika Jokowi. itu, ketika ya, ketika Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami Anda juga ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa menjawab. Logik begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya ahdian bilang begitu, dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu, Bung Rocky ya. bagaimana menciptakan adu domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Ini ya. Bang Adian, Bung Rocky. Saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, Pakai K, nggak mania pakai saja. K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir tuh. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Benar nggak? Kok saya mau terangkan? Dalilnya dari mana Pak untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. DeepSeek. Cari. Siapa tahu itu saya? Tapi saya ingin meluruskan ini, Pak Jokowi. Apa yang- Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania, Oh, Persija itu saya mania pada Persija loh. Oh jelas karena itu. kami juga sebagai relawan. Yes. ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Enggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Enggak cari dulu sekarang. Kau carikan aja Google. ini. Coba. Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang Yes. ya ini kata Google ya. Itu pentingnya belajar. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Dan teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat panas, di mana mereka menggugat jagat maya dan predikis atas mencatatkan sejarah baru di lembaran hukum bangsa Indonesia. Ya teman-teman, langit hukum di negara kita seolah terbuka lebar dan isu yang bertahun-tahun tertutup rapat akhirnya meledak juga di permukaan. Ya kita melihat teman-teman secara rinci dan lengkap yang mendalam mengenai hasil pemeriksaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo serta bagaimana keputusan hakim atas persidangan yang baru saja berlangsung. Ya teman-teman, apakah hasilnya sesuai dengan prediksi sobat politik selama ini? Mari kita bongkar
bongkar bersama di channel ini. Yang pertama teman-teman, adanya tuntutan hadir di persidangan dan debat skripsi. Ya teman-teman, kita melihat adanya dinamika persidangan ini sebenarnya sudah memanas sejak awal. Pihak kuasa hukum sempat menegaskan bahwa beliau akan hadir dan menunjukkan ijazah aslinya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ya, di mana teman-teman hal ini sempat mematahkan spekulasi publik yang mengira tergugat tidak akan pernah membawa bukti ke persidangan. Ya, namun kita lihat fakta yang dihadirkan di meja hijau berdasarkan alat bukti yang dipamerkan, ternyata muncul hanyalah salinan cetak PDF hasil scan dokumen. Ya, alhasil teman-teman, banyak pihak yang termasuk para penggugat menilai bahwa ijazah asli yang bermeterai dan sah secara fisik ini justru tidak pernah benar-benar dihadirkan secara utuh di depan majelis hakim. Ya teman-teman, bahkan dari pihak UGM pun selaku tergugat 2 yang berulang kali menyatakan beliau adalah amlumi resmi, juga dikabarkan hanya menunjukkan salinan atau kopi dokumen saja. Ya teman-teman, ketegangan makin memuncak ketika para analisis dan tokoh besar seperti Roy Suryo, Dr. Tifa mulai membedah keganjalan demi keganjalan dari dokumen yang beredar ini. Ya, ini mulai dari format skripsi yang dinilai tidak memenuhi syarat akademik formal seperti halaman pertama yang rapi menggunakan komputer Time New Roman. Ya, namun halaman berikutnya justru memakai mesin tik manual hingga lembar pengesahan skripsi yang pembimbingnya dianggap tidak konsisten atau belum memenuhi kesepakatan akademisi pada masa itu. Ya teman-teman, kita lebih melihat lagi yang lebih mencengkang, yaitu adanya analisis berbasis komputer dan AI yang menyebut bahwa jejak digital dokumen skripsi tersebut terdeteksi baru dimasukkan ke daftar elektronik UGM pada tahun 2018 sampai 2019. Ya, dengan editan terakhir di sekitar April 2025 kemarin. Ya, fakta-fakta inilah yang terus memicu polemik. Jika memang asli, mengapa begitu sulit untuk sekedar membuka diri dan menunjukkannya secara transparan kepada publik? Ya teman-teman semua, di tengah pusaran kasus ini, para petinggi negeri seperti Presiden Prabowo Subianto hingga Luhut Binsar Panjaitan sebenarnya sempat mempertanyakan mengapa masalah ini terus-menerus diributkan. Ya teman-teman, logikanya bagaimana mungkin seorang tokoh yang sudah menjabat sebagai wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun bisa lolos verifikasi jika syarat administrasinya bermasalah. Ya, di sini pihak pembela juga menyatakan bahwa para penggugat sebenarnya tidak memiliki legal standing yang kuat untuk menggugat keabsahan tertentu. Namun, bagi para penggiat hukum dan masyarakat yang kontra, urusan kebenaran dokumen negara tidak mengenal batas waktu atau jabatan. Ya, jika sebuah dokumen esensial terbukti cacat, ya hukum itu direkayasa sejak awal, maka seluruh jabatan, tanda tangan kebijakan, undang-undang, serta fasilitas negara yang pernah diterima selama menjabat bisa dianggap cacat demi hukum void ad anition. Nah, inilah yang membuat publik di luar persidangan riuh menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya teman-teman semua, bagaimana opini kalian mengenai fakta-fakta persidangan di atas? Ya teman-teman, jangan lupa untuk berikan opini ceras kita di kolom komentar di bawah, dan mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini. Ya teman-teman, kita melihat juga teman-teman di cuplikan video ini banyak komentar ke teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Ferrari, dia berpendapat, waduh, terbukti ijazah Jokowi palsu memalukan. Seret ke pengadilan adili Jokowi karena memalsukan dokumen negara. Ya teman-teman, Nyeros Rifa juga memberikan tanggapannya, mantap, akhirnya dengan izin Allah terungkap juga, alhamdulillah. Ya teman-teman, kita lanjut. Endang Naru Harudin juga memberikan tanggapan, ya Allah, jadikanlah negara Indonesia yang tentram, aman, adil, dan sejahtera, amin. Ya teman-teman, kita lanjut. Asengkus memberikan juga cat pendapatnya, ijazah Jokowi sepertinya palsu karena yang ada di foto bukan foto Jokowi waktu masih muda, tidak pernah berkacamata. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Yahya, ya alhamdulillah ya Allah, engkau maha segalanya, selama ini rakyat gaduh, dialah yang membuat kegaduhan bersama-sama para penegak hukum yang membelanya. Turunkan azabmu pada mereka semua yang terlibat.
Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Sutardi memberikan tanggapannya. Sikat semua oknum konspirasi pemufakatan jahat pemalsuan kebohongan menutupi pihak rektor dan dosen UGM semua pelaku kebohongan. Rakyat sudah tidak percaya ke oknum hukum selama Kapolri tidak diganti dan buat saya tidak berguna. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Azman Zari berpendapat, ya jika negara kita se-Indonesia berdasarkan hukum, siapapun yang melanggar hukum wajib diseret ke pengadilan. Hukum tidak mengenal mantan presiden atau siapa saja. Melanggar hukum wajib ditangkap. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Astu memberikan tanggapannya. Syukur alhamdulillah berakhir sudah konflik Ijazah Jokowi. Semoga setelah ini negara tentram dan damai. Usut semua pendukung kepalsuan dan adili sesuai fungsi masing-masing, ganti rugi semua keuangan negara dan fasilitas yang sudah dinikmati selama ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Homilah juga memberikan tanggapannya. Mohon lanjutkan dengan anaknya Gibran, usut sampai tuntas pula. Negara ini kok dipimpin orang plongo-plongo, usut pula pemilihan presiden curang berkali-kali, penjarakan Jokowi sekeluarga. Dia sadis, pembunuh, perusak moral bangsa, juga terlibat menteri-menteri bawahan Jokowi. Tangkap semua, bersihkan negara ini dari maling-maling. Rakyat sudah muak. Lihat turun ke bawah, rakyat jungkir balik bekerja tetapi tidak cukup buat makan dengan kebutuhan lainnya. Prabowo juga lengsengkar, tidak cocok buat tipe pemimpin. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.